Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Franti Baineo, NIM 1803030145, kelas Sosiologi C, semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini saya mereview tugas pertama tentang korupsi pemerintah. Agar tidak memperpanjang waktu lagi, saya langsung mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, arti korupsi. Korupsi adalah fenomena duniawi. Tidak ada negara yang sepenuhnya bersih dan kebal dari itu. Ini menembus masyarakat di semua tingkatan, menyebabkan fungsi menentukan institusi politik dan ekonomi. Menurut Glynn et al. Tahun 1997 dan Amundsen tahun 1999, ini adalah fenomena kompleks yang terus berlanjut sebagai global masalah. Menarik perhatian pembuat kebijakan, ilmuwan politik dan ekonomi. Upaya berlanjut di tingkat politik serta akademis untuk mengatasi korupsi dan dimensinya yang bercampur, sebab akibat aplikasi dan cara untuk mengikangnya. Di bulan Desember 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi PBB melawan korupsi. Ini menandai langkah yang jelas dan ranah kerja sama membangun menuju pemberantasan korupsi secara internasional. Inisiatif diadopsi tingkat regional dan nasional untuk menahan korupsi melalui pemerintah yang baik, strategi keuangan, penegakan hukum, pembentukan entitas nasional untuk memerangi korupsi, dan meningkatkan kesadaran dan implikasinya. Apalagi itu telah menjadi komponen integral dari agenda bantuan donor. Level bantuan operasi sekarang dikaitkan dengan langkah-langkah akuntabilitas dan transparansi yang berbeda di bawah payung memajemukkan praktik tata kelola yang baik dan di negara penerimaan akibatnya. Banyak perhatian telah diberikan di seluruh dunia untuk meningkatkan berfungsinya institusi dan sistem politik. Pemerintah juga memandang korupsi sebagai hambatan signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Karena merusak kapasitas sistem untuk berfungsi efektif. Transparansi internasional mempertimbangkan korupsi salah satu tantangan terbesar di era ini, karena di bawah tambang pemerintah yang baik, secara fundamental mendistorsi kebijakan publik, mengarah ke misal okasi sumber daya, merugikan sektor swasta, dan sektor swasta membangun
dan terutama melukai orang miskin. Bagian yang kedua, definisi korupsi. Definisi korupsi di kantor publik menggambarkan fenomena tersebut lebih objektif. Yang pertama, menurut Heidenheimer tahun 1989 mendefinisikan korupsi sebagai pelanggaran peraturan resmi suatu formal kantor. Demikian juga menurut Nia 1967 mendefinisikan kantor publik dari korupsi adalah perbuatan yang melanggar aturan dan regulasi jabatan dilakukan keluar dengan tujuan mengejar keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Aikin tahun 1964 juga melibatkan korupsi sebagai tindakan yang mengganggu kekuasaan resmi suatu jabatan publik dan bertentangan dengan standar moral perilakunya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, manfaat, kekuasaan, dan status. Yang ketiga, tinjauan literatur. Ada banyak literatur tentang topik korupsi. Namun, berbagai studi empiris tentang korupsi mengungkapkan pendekatan yang berbeda, dan temuan secara umum disepakati bahwa korupsi menghalangi pembangunan dan melemahkan birokrasi. Ada beberapa penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara PDB dan korupsi. Yang pertama, menurut Husted tahun 1999 dan Paldam tahun 2002 berdebat bahwa meskipun korupsi berdampak negatif pada PDB, namun kurang berkembang dengan negara berkembang. Yang kedua, menurut Lambsdorff 1999 dan Paldam tahun 2002 berargumen bahwa ketiadaan dampak korupsi PDB berpendapat bahwa pertumbuhan PDB yang dijelaskan melalui perubahan dan variasi tingkat korupsi di negara-negara tertentu, tetapi tidak dalam level absolut. Yang berikut adalah penyebab korupsi. Bagian ini mengulas literatur yang relevan, menyoroti literatur yang paling signifikan, penyebab utama korupsi, dan yang paling banyak disepakati di antara peneliti. Yang pertama, membahas karakteristik rezim dan fitur-fitur sistem politik dan struktur birokrasinya yang dapat positif atau berdampak negatif pada tingkat korupsi. Yang kedua, melihat perbedaannya fitur ekonomi di negara tertentu. Yang ketiga, perkembangan fitur mental, sosial, dan budaya yang mempengaruhi tingkat korupsi di suatu tempat negara. Baik, inilah hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.